Masih bersama saya Rio Kaliwatu dari Kaliwatu Institute. Suatu hari Abu Nawas didatangi oleh seorang yang beragama non-muslim. Dia meminta tolong kepada si Abu Nawas ini untuk kalau bisa menyolatkan orang tuanya. Nah, lalu Abu Nawas bersama dengan beberapa orang santrinya kemudian menuju ke rumah si bapak tadi yang minta tolong untuk orang tuanya disolatkan. Lalu sholatlah sang Abu Nawas ini beserta beberapa santrinya. Selesai sholat, kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut dan tahu bahwa sang Abu Nawas adalah muslim sedangkan bapak tadi adalah non-muslim, maka bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu sholatkan orang tua itu? Bukankah dia beragama non-muslim? Kenapa kamu sholat jenazah?" Terus sang Abu Nawas menjawab, "Loh, saya nggak sholat jenazah kok. Ini loh saya sholat isya. Coba bisa tanyakan kepada kawan-kawan atau santri-santri saya." Inti dari cerita ini adalah untuk menjadi seorang yang terpandang dan bijak itu tidak dilihat dari bagaimana kekayaan, bagaimana tingkat pendidikannya, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan dan bisa secara cerdik menyelesaikan keinginan dari orang-orang yang berada di bawahnya. Dan itu sulit menurut saya karena tidak semua orang yang pintar itu bijak gitu. Ini dari cerita sederhana ini semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Begitu mungkin kawan-kawan, ada lagi satu lagi cerita yang menurut saya menarik tentang Abu Nawas juga. Jadi satu ketika sang Abu Nawas ini diundang kembali dia untuk melaksanakan sholat jenazah. Di sholat jenazah ini si Abu Nawas menjadi imam, lalu kan entah apa namanya karena dia lupa, dia sholat sambil ruku dan sujud itu. Setelah selesai, jamaah yang ada di belakang bertanya, "Loh, kenapa kamu sholatnya seperti itu, sholat jenazahnya?" kata makmumnya. Lalu Abu Nawas menjawab bahwa, "Oh iya, ini kebetulan orang yang kita sholat ini dia dosanya banyak, jadi harus disolati seperti itu." Ya, ini mungkin cuma akal bulusnya si Abu Nawas aja ya, tapi artinya bahasa seperti ini bahasa yang mungkin lebih menyenangkan ya. Jadi lebih bisa membuat orang tertawa, barangkali di saat yang sama juga tidak marah dan sebagainya. Karena kecerdikan, kembali dalam hidup kita memang perlu untuk menjadi orang yang tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi juga cerdik. Cerdik dalam menjawab setiap masalah, cerdik dalam memecahkan setiap persoalan, cerdik dalam bisa menyeimbangkan antara keinginan orang satu dengan orang yang lain. Karena di situ sebenarnya kunci daripada menjadi seorang pemimpin. Dibutuhkan sebuah kecerdikan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.